Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pada kesempatan kali ini mendapatkan tamu yang luar biasa. Satu tamu yang tentu karena luar biasa berbeda dari biasanya gitu. Yang satu dari Mas Cici Rizal. Saya tidak tahu kepanjangan dari Cici itu apa, nanti biar dijelaskan. Yang kedua Mas Yanu Aribo. Ini dua-duanya ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang Mas Yanu Aribo sudah menuliskan satu hasil riset tentang mujair, satu hasil penemuan yang dilakukan oleh anak atau putra Blitar pada sekian tahun yang lalu dan menjadi ikon yang luar biasa di Blitar ya. Dan kemudian nanti akan disambung dengan Mas Cici Rizal. Beliau ini adalah seorang ahli sejarah gitu Mas ya. Dan nanti tentu akan kita diskusikan, kita perbincangkan tentang bagaimana mujair itu, dan kemudian bagaimana mujair itu harus disikapi, harus mungkin dilestarikan sebagai sebuah penemuan, dan bagaimana kita semuanya harus menghargai hasil dari penemuan yang luar biasa ini. Baik, saya sapa dulu narasumber saya pada kesempatan kali ini, Mas Cici Rizal. Sehat ya? Ya, terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan Mas Cici Rizal. Kalau nggak gini nggak ketemu gitu. Dan kemudian yang kedua Mas Yanu. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya pertama mau ke Mas Yanu dulu ini. Jadi kita punya nama ikan mujair yang sudah di telinga kita itu sudah tidak asing lagi, walaupun akhir-akhir ini sudah tidak terlalu terdengar ya. Ini tetapi begitu kita menyebut nama mujair itu pasti orang sudah sangat familiar gitu. Nah kemudian setelah itu saya mendengarkan atau mendapatkan informasi bahwa Mas Yanu menulis tentang mujair gitu. Ini gimana ceritanya kok bisa tertarik dengan ikan mujair atau meneliti tentang mujair, padahal ikan mujair itu kan sudah mulai terlupakan begitu kan? Ini gimana ceritanya ini? Terima kasih atas kesempatannya Pak Rovingi. Saya bermula menulis mujair mungkin angan-angan sekitar 10 tahun yang lalu, waktu haul Mbah Mujair ke-55 pada September tahun 2012. Dulu ketika saya masih aktif liputan di Jawa Pos Radar Blitar, saya kebetulan yang mewakili datang di acara haulnya Mbah Mujair di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Saya saat itu ini mendapatkan selembar sejarah singkat Mbah Mujair yang saya dapatkan dari panitia di Desa Papungan. Ada yang konsen tetap menguri-nguri perjuangan Mbah Mujair dengan menggelar haul setiap tahun. Berarti itu hasil dari penelusuran atau sejarah yang ditulis oleh panitia gitu ya? Iya, panitia lokal di Desa Papungan itu dulu menulis ini. Saya mendapatkan pada September tahun 2012 waktu saya liputan. Karena sejak itu ini menjadi angan-angan saya, nanti suatu saat ketika punya waktu akan saya tulis. Tidak mungkin sejarah Mbah Mujair yang sudah dikenal banyak orang cuma selembar saja, pasti bisa dikembangkan lagi. Akhirnya niatan itu baru terwujud ketika awal pandemi kemarin, Maret 2020, saya dengan Mas Bedet istilahnya bersepakat secara diam-diam menelusuri jejak-jejak Mbah Mujair di Papungan maupun melalui referensi-referensi yang ada di lowaan online maupun di di media online. Itu kan banyak jualan buku-buku lama. Kita mencari referensi-referensi yang mungkin ada kaitannya dengan Mbah Mujair, dan alhamdulillah sekitar 2 tahun riset terkumpul buku-buku lama
yang isinya mengupas potongan-potongan sejarah Mbah Mujair. Sebenarnya saya hanya mengumpulkan yang sudah ada, cuma mungkin karena tidak ada yang tahu. Bahkan di sini buku terbitan Kementerian Penerangan tahun 53 dari hampir 1000 halaman, cuma ada Mbah Mujair di halaman 500. Itu yang menjadi motivasi saya untuk mencari buku ini, dan alhamdulillah dapat. Dan ini cuma satu ini yang terkait Mbah Mujair, dan ada foto satu badan full. Itu momennya pas apa itu ya? Ini momennya Mbah Mujair menerima tamu dari asisten Wedono Kanigoro dengan pegawai Jabatan Penerangan Kecamatan Kanigoro. Kalau ini foto diambil tahun mungkin sekitar 53, buku terbitan 53. Dan ini menjadi penampakan satu badan full Mbah Mujair ketika selama ini kita tahu Mbah Mujair mungkin di internet banyak foto wajahnya Mbah Mujair itu kan lukisan dari teman juga, karya teman Blitar. Lukisan itu menyebar kemana-mana, Mas. Namanya Mas Sony itu yang melukis wajahnya Mbah Mujair. Itu lebih familiar di dunia maya. Kalau ini masih jarang yang ada foto satu badan full. Makanya ketika kemarin hampir 2 tahun mengumpulkan referensi-referensi itu, akhirnya dari pasal-pasal yang tercecer itu saya menyambungkan satu persatu, dan kemarin tanggal 10 Maret akhirnya jadi satu buku kecil yang mungkin kemarin mungkin untuk hadiah peringatan 86 tahun penemuannya ikan mujair di Muara Sungai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Yang melakukan peringatan malah di Desa Serang ya? Di Desa Papungan. Kemarin secara gotong royong dengan teman-teman Pak Darwis, Bumdes desa mengadakan peringatan yang insya Allah masih pertama kalinya diperingati 86 tahun penemuan ikan mujair oleh Mbah Mujair di Muara Sungai Serang. Sebenarnya kaitan secara mujair itu ada di 4 desa kalau dari penulisan saya. Mbah Mujair lahir di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro. Beliau hidup tahun 34 sampai meninggal 57 di Desa Papungan. Menemukan cikal bakal ikan mujair di Muara Sungai Serang itu pada tanggal 25 Maret 1936. Dan secara kedinasan Pak Yusuf Mojo itu kayak mungkin sekarang kepala dinas perikanan gitu tahun sekitar 37 menemukan ikan yang awalnya belum dikenal itu di kolam Pak Kades Kelurahan Talun. Dulu masih desa. Itu ada kunjungan Pak Yusuf Mojo, kunjungan ke situ melihat ikan. Orang perikanan tapi belum tahu itu ikan apa. Akhirnya beliaunya melakukan riset selama 3 bulan dan akhirnya dipertemukan dengan Mbah Mujair. Secara kedinasan baru diperkenalkan pertama kali pada November tahun 39. Di Surabaya itu ada konferensi ahli perikanan darat se-Jawa. Mungkin undangannya kalau sekarang kepala dinas se-Jawa itu diundang diperkenalkan, ini sampel dari Blitar ini termasuk ikan apa. Ternyata sepakat mereka mengakui ikan ini dari bangsa ciklit, tapi untuk jenisnya apa tidak ada yang tahu. Karena dalam buku yang ditulis pada masa kolonial pun buku yang ditulis orang Belanda sebanyak 12 jilid, tebal-tebal itu ikan itu tidak masuk. Itu padahal mencatat ikan-ikan yang ada di Nusantara. Akhirnya sampel itu dikirim ke Bogor sama ke Belanda. Setelah 39 itu akhirnya dapat identifikasi awal dari Belanda itu namanya tilapia ziligervis. Baru ada pembaruan sekitar tahun 47 menjadi tilapia mozambica peters. Terus tahun 80-an ada pembaruan lagi Oreochromis mozambicus. Itu disepakati bahwa ikan itu berasal dari Afrika, Mozambik. Nah dari air payo terus kemudian jadi bisa hidup di air tawar itu berapa lama uji coba itu? Mbah Mujair bersama rekan-rekannya membawa cikal bakal ikan mujair itu dari Muara Sungai Serang ke Desa Papungan itu perjalanan 10 kali perjalanan dan berhasil pada akhir 36 itu berhasil ada sepasang
dari beberapa ekor itu ada yang terlihat lebih lincah, akhirnya disendirikan di kolam yang tenggong tadi, akhirnya itu berkembang biak dan akhirnya menjadi titik awal budidaya ikan mujair di kolam air tawar. Sampai 10 kali itu Iya. baru bisa Berhasilnya berhasil gitu. menurut keluarga, bahkan sekarang Mbah Munir itu masih sehat, umur 87 tahun, itu akhir 36. Soalnya dulu Mbah Munir sering mendengarkan cerita ketika Mbah Munir itu anaknya. anak nomor 5. Anak nomor 5. Satu-satunya yang masih sehat. Yang masih sehat, yang bisa mintai keterangan cerita tentang itu ya. Masa awal perkembangan itu. Kemudian setelah berhasil itu tadi, kemudian dibudidayakan, kemudian dijual dan sebagainya. Ini sampai kemana saja itu peredaran ini? Sebagian besar yang dibagikan ke tetangga, karena mungkin dulu untuk mendapatkan makanan yang bergizi masyarakat masih kesulitan, akhirnya selain berbagi juga menjual seperti itu. Kalau masa Jepang itu malah ikan mujair menjadi salah satu bahan propaganda untuk mendapatkan hati masyarakat dengan membagikan ke tiap RT, dikoordinir tiap RT itu pembagian ikan mujair agar dipelihara di kolam masing-masing. Itu pada masa Jepang ya? Iya, itu walaupun penemuannya di tahun 36 itu masa Belanda akhir ya. Nah, itu kemudian dimanfaatkan oleh Jepang untuk alat propaganda begitu ya. Iya. Alat propaganda untuk mendapatkan simpati masyarakat. Tapi apakah hanya dijadikan sebagai alat propaganda saja oleh Jepang tanpa mendapatkan apa-apa itu pada masa itu? Di tengah kondisi perang, kebutuhan gizi masyarakat itu masih kurang dan akhirnya kehadiran ikan mujair itu menjadi salah satu penyelamat kebutuhan gizi masyarakat Indonesia kala itu. Pada masa itu ya. Artinya selain Milan, mungkin dari pemerintah Belanda atau pemerintah Jepang pada saat itu apa yang dilakukan? Apresiasi apa itu? Kalau dari pemerintah kolonial Belanda, dari keterangan Mbah Munir, anaknya itu Mbah Mujair pernah mendapatkan undangan ke Karisiden dan Kediri, pernah mendapatkan penghargaan bintang tanda jasa. Tapi karena dijual tidak boleh, digadaikan tidak boleh, akhirnya Mbah Mujair memilih mendapatkan dana apresiasi dan akhirnya didapatkan dari pemerintah kolonial itu setiap bulan 5 gulden per bulan. Istilahnya kalau dari Belanda ya? Ya dari Belanda, diangkat jadi pegawai tapi tidak bekerja, tetap dapat gaji. Dan akhirnya pada zaman Jepang sempat mau dihapus, tapi oleh Pak Yusuf Mojo tadi dibela, diberitahukan bahwa jasanya Mbah Mujair itu besar. Akhirnya malah Jepang akhirnya tertarik untuk menjadikan ikan mujair sebagai alat propaganda untuk mendapatkan hati masyarakat itu. Ya. Apakah dari itu akhirnya penyebaran ikan mujair itu menjadi kemana-mana? Iya. Kira kemana saja, sampai kemana saja? Kalau berdasarkan data yang saya dapatkan itu di Asia Tenggara itu rata-rata ikan mujair yang berasal dari Blitar. Bahkan ada kerjasama pengembangan perikanan Indonesia dengan Filipina itu salah satu oleh-olehnya juga bibit ikan mujair. Bibit ikan mujair. Iya. Ya. Oke. Nah ini jadi saya ingin beralih ke Mas Rizal ya. Ini dari sejarah ini tadi kan penemuan yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena satu bisa menjadi solusi ekonomi yang sulit pada masa Jepang. Ya. Di sisi yang lain ini satu penemuan karena apa? Bisa memelihara ikan yang awalnya di air payau bisa hidup di air tawar. Lalu kira-kira bagaimana ini harus disikapi oleh pemerintah atau oleh masyarakat terkait dengan itu? Ya, nama Pak Mujair ini kan nama yang besar ya, artinya dia sudah dikenal sejak tahun 30-an, dimuat di berbagai macam surat kabar, mendapatkan aneka macam penghargaan sampai di masa kemerdekaan. Tapi kan sejarahnya sendiri sebenarnya sejarah yang tidak atau kurang dirayakan. Dia menemukan ikan yang dianggap menyelamatkan masyarakat begitu ya, di zaman susah. Dia pahlawan protein ya buat bangsa Indonesia gitu. Di satu sisi dia dikutuki karena hampir seluruh danau-danau yang punya ikan endemik setempat itu akhirnya hilang, seperti perdebatan yang sekarang ramai tentang
ikan mujair ya. Ya, tapi di sisi lain dia memberi rahmat karena kecepatannya berkembang biak itu sangat menolong masyarakat. Nah, di tingkat nasional dia dilupakan, seharusnya menurut saya di tingkat di mana Pak Mujair itu tinggal di daerah Blitar dia dirayakan. Karena menurut saya mungkin karena tertutup Bung Karno ya, jadi Bung Mujair ini enggak jadi pamor Bung Karno terlalu besar begitu sehingga Pak Mujair ini terlupakan. Jadi mungkin bentuk perayaannya apa? Apakah dibuatkan semacam museum Mujair atau dibuatkan apa begitu? ya itu tujuan yang mulia ya, penghargaan yang mulia memang harusnya ada seperti itu. Tapi kan kita tidak melihat hari ini ya bentuk-bentuk penghargaan yang serius terhadap Pak Mujair, bahkan sejarahnya pun dalam bentuk artefak dan jejak-jejaknya sampai hari ini di Blitar kan Nggak ada. bukan nggak ada, masih ada, cuma kan misalnya harusnya itu bagian dari kerja bagaimana menetapkan sebagai cagar budaya. Misalnya ada kolam-kolam gitu ya, ada beberapa kolam, kemudian rumah gitu, penghargaan-penghargaan. Jadi buat saya harusnya ini bisa menjadi economic story buat Blitar selain Bung Karno ya. Jadi Pak Mujair ini sejarahnya itu menjadi penting dirayakan di samping sejarah Bung Karno untuk memperkaya sebenarnya, memperkaya sumbangan Blitar pada sejarah nasional. Tapi tadi sejarah kan penghargaan juga dapat ya dari masa Orde Baru ada ya? Masa Bung Karno pertama kali dari Kementerian Pertanian itu tahun 51, dari yang 54 itu dari Indo-Pasifik, Perikanan Indo-Pasifik tahun 54, dan dari kementerian lagi setelah beliaunya meninggal tahun 65. Kalau penghargaan dari pemerintah sendiri setelah beliau meninggal itu ada sebidang tanah yang Mbah Mujair itu meninggal tanggal 7 September tahun 57, dan akhirnya 2 tahun setelah meninggal dipindah ke area penghargaan dari pemerintah kala itu, bersebelahan dengan makam umum di Dusun Papungan, Desa Papungan, dan baru diresmikan tanggal 16 Februari tahun 1960. Berarti sebelum Orde Baru ya? Sebelum Orde Baru. Nah, ini kira-kira mengapa kok bisa terlupakan selain karena nama besar Bung Karno barangkali kan yang bisa menenggelamkan nama besar Pak? Ya menurut saya memang karena kita aja yang nggak menghargai jasa orang. Ya bahkan di tempat dia lahir sendiri pun dia tidak mendapat ruang yang pantas gitu. Buat saya begitu. Padahal ini bisa mengharumkan nama Blitar dan mengangkat sejarah yang hilang begitu ya. Sejarah sumbangan penting orang Indonesia begitu ya terhadap bukan saja menyangkut perikanan tapi gizi masyarakat begitu. Atau barangkali karena masyarakat masih fokus bahwa orang yang menjadi pahlawan itu adalah orang yang bergerak di bidang politik ya, sehingga masalah penyelesaian ekonomi, kemudian pahlawan protein ini menjadi tidak terperhatikan itu ya, tidak terpikirkan oleh masyarakat sehingga tidak mengapresiasi gitu kan. Ya bisa jadi memang karena fokus kita yang namanya pahlawan itu sempit, tapi kan sekarang tuh kita bisa melihat banyak sekali pahlawan yang muncul di luar definisi negara yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial. Misalnya ada pahlawan sungai, ada pahlawan sampah, ada pahlawan hutan, menjaga hutan rimba begitu. Jadi menurut saya memang yang harus merayakan yang punya sejarahnya. Kalau yang punya sejarahnya itu tidak merayakan, maka otomatis sejarah yang dimiliki akan hilang. Karena menurut saya selama ada masyarakat pendukungnya, maka sejarahnya itu akan tetap hidup. Nah persoalan besarnya kan
kadang-kadang seseorang itu dalam kekinian itu tidak diingat atau tidak dikenal sama sekali, bahkan ketika dia bisa dapat nama jalan, dia hanya orang kenal namanya, tapi apa yang dilakukan, diperbuat, sumbangsinya itu tidak dikenal, artefak warisannya tidak dijaga, tidak ada satu ruang memori begitu ya di wilayah itu yang bisa orang sambangi dan orang bisa berziarah untuk mengenal sosok ini begitu lebih jauh gitu, dan akhirnya otomatis kita kehilangan inspirasi. Yang paling rugi sebenarnya kita kehilangan inspirasi ya. Jadi misalnya tadi kita kan ada apa namanya tadi yang dikelola oleh BUMDes sama Pok Darwis itu kan sudah ada itu. Angkringan Kampung Mujair. Itu berarti masih belum cukup ya? Ya itu kan BUMDes dan angkringan itu tidak menjelaskan siapa Pak Mujair. Apa tadi saya ke angkringan itu saya nggak mendapatkan penjelasan sama sekali tentang Pak Mujair sama selamat datang di Kampung Mujair. Tapi di dalamnya ya saya pikir itu tempat bakar-bakar ikan, makan ikan mujair gitu kan. Maksud saya adalah bagaimana Pak Mujair ini orang masuk ke satu ruang, orang bisa dengan cepat menemukan dan mengenal Pak Mujair. Ruang yang kecil saja, ruang seperti ruang memori bagi Pak Mujair, ada keterangan yang cukup bagus, ada artefak-artefaknya begitu ya yang bisa mengantarkan kita dengan cepat mengenal Pak Mujair. Ya, dan kemudian orang itu ingin menelusuri mengapa orang ini bisa begitu hebat menemukan satu spesies gitu ya, dan dihargai bukan hanya oleh pemerintah dengan banyak bukti sertifikat, tapi juga oleh terima kasih yang tidak sempat terucapkan karena diselamatkan dari zaman yang datang dan membuat orang Indonesia itu mengalami krisis gizi dan ditolong oleh keberadaan ikan surga yang namanya Mujair itu. Yang menolong kekurangan krisis yang terjadi pada saat itu ya. Iya, yang maksud saya artinya kan orang ini menyumbang gitu, dan itu bisa menjadi inspirasi bahwa ada banyak orang yang besar yang lahir di Blitar. Ya. Betul. Kayak gitu. Nah, ini menarik ini. Jadi bagaimana membesarkan dari pojok Mujair ya istilahnya itu menjadi sebuah museum yang di situ ada narasi, ada cerita tentang siapa itu Mbah Mujair, bagaimana perjuangan Mbah Mujair menemukan satu ikan yang kemudian diberi nama Mujair itu ya. Ya, saya sebenarnya mengusulkan yang pertama harus dilakukan adalah masyarakat itu menulis surat ke BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya, dengan diberi sedikit penjelasan tentang siapa Pak Mujair dan situs-situs Pak Mujair ini yang penting buat sejarah Indonesia begitu, sejarah sosial, sejarah ekologi gitu ya yang penting. Lalu nanti BPCB bisa datang dan menetapkan misalnya kolamnya, ya, tempat eksperimen pertama misalnya begitu ditetapkan sebagai cagar budaya begitu ya, dan otomatis itu akan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang kedua menurut saya juga kan hal yang menarik bahwa Bung Karno itu kalau dijelaskan di buku ini sempat ingin bertemu Pak Mujair, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya kan nggak ketemu gitu. Dan sekarang kan di kota Blitar itu ada namanya perpustakaan proklamator Bung Karno. Kenapa nggak dipertemukan di perpustakaan itu antara Bung Karno dengan Pak Mujair yang tidak sempat ketemu dalam bentuk perpustakaan proklamator Bung Karno ini membuat satu ruang memori tentang Pak Mujair. Nah, bahan-bahannya ada semua kan. Untuk menyusun sebuah narasi itu bisa diserahkan pada penulis bukunya yang cerita bisa panjang lebar, yang bisa menjelaskan dengan kronologis dan bagus gitu tentang Pak Mujair. Tapi dimulai dari pertemuan antara Bung Karno
dengan Pak Mujair yang tidak kesampaian, dan itu menjelaskan perhatian orang sebesar Bung Karno tidak kepada Pak Mujair. Kenapa kita kurang perhatian pada Pak Mujair? Artinya kita durhaka. Tidak ketemu orangnya, tokohnya, tapi ketemu karya-karyanya kan, dipertemukan gitu kan. Ya, artinya apa yang tidak sempat terjadi itu kan bisa kita rekayasa untuk terjadi pada hari ini. Dan itu kita bisa lakukan dengan cara menjembatani antara Bung Karno dengan Pak Mujair, dan itu akan, menurut saya, akan menjadi kebanggaan buat orang Blitar dan sumbangan Blitar buat Indonesia. Bahwa Bung Karno itu bukan hanya simpul pemikiran ideologis gitu ya, dari kanan ke kiri, juga simpul penemuan atau discovery dalam sains gitu, dalam pengetahuan gitu. Baik, menarik. Mungkin yang terakhir ini, dari hasil penelusuran itu, kira-kira rekom dari Mas Yanu apa ini? Harapannya, kalau selama ini saya lebih ke masyarakat. Selama ini Haul Mbah Mujair itu kan masih di ranah desa. Dari tahun ke tahun, keluarga besar itu selalu memperingati. Nggak seharusnya levelnya cuma desa ataupun keluarga besar. Harusnya paling tidak pemerintah daerah turun tangan mengambil alih. Setiap September itu ada peringatan Haul Mbah Mujair. Mungkin bisa menjadi salah satu penghargaan. Mungkin setelah beliau tiada, kalau di Kota Blitar ada haulnya Bung Karno, mungkin tidak bisa dibandingkan, mungkin auranya terlalu besar Bung Karno. Di kabupaten paling tidak setiap September, mungkin karena meninggalnya tanggal 7 September tahun 57, bisa diperingati setiap September, mungkin haulnya Mbah Mujair yang handle pemerintah daerah. Oke, ya. Tapi menurut saya juga penting merayakan Pak Mujair, karena kan pesan Bu Susi, kita harus banyak makan ikan. Menurut saya itu juga penting menurut saya, karena dengan merayakan Pak Mujair ya, kita mengingat bahwa sebagian terbesar dari negara kita itu unsurnya air. Jadi mengingat Pak Mujair, kita mengingat unsur terbesar dari negara kita, yaitu air, bukan hanya tanah. Nama lain dari negara kita itu, nama lain dari Indonesia itu tanah air. Harusnya kita rayakan bukan hanya tanahnya, tapi juga airnya juga. Dan orientasi kita terhadap air, terhadap dunia maritim, laut dengan sungainya, dengan teluknya, begitu ya. Itu kan harusnya sekarang menjadi perhatian yang sentral gitu. Jadi menurut saya, Blitar yang identik dengan kota air karena airnya sangat baik, harusnya menjadikan dua matahari antara Pak Mujair dan Bung Karno. Nah, Pak Mujair itu menyimbolkan kelokalan Blitar sebagai kota air, sebagai kota tempat di mana air terbaik, dan orang-orang bisa menemukan spesies-spesies yang menyumbang bagi pengetahuan dan akhirnya bagi keselamatan masyarakat gitu. Nah, jadi menurut saya justru perayaan Pak Mujair itu harus dibesarkan dalam konteks bukan ingin menyaingi Bung Karno, tapi ingin merayakan apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa Indonesia itu bukan hanya tanah tapi juga air. Indonesia itu negeri bahari begitu ya, El Bahar gitu, ada pidatonya Bung Karno itu. Dan bahari itu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia artinya masa lalu. Dan kata lain, arti lain dari bahari itu selain masa lalu, itu jaya, besar. Artinya kalau kita ingin mengenang bangsa kita yang besar di masa lalu, ya kita harus mengenang baharinya. Nah, di dalam situ ada Pak Mujair. Baik. Yang paling akhir ini kira-kira respon dari Dinas Perikanan seperti apa terkait dengan ikan mujair ini? Apakah mungkin ini akan dikembangkan oleh Dinas Perikanan atau bagaimana? Kalau untuk mujair yang murni, dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perikanan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, di Blitar sendiri ikan mujair itu sulit didapatkan. Ini masih proses mencari. Kalau yang blasteran itu masih ada Pak di Blitar. Yang murni, yang kemarin yang dicari dinas itu yang murni, yang sulit.
Iya. Informasi sementara di Desa Serang tempat asal awal mula ditemukan itu informasi dari Kepala Desa Serang Mas Handoko itu kadang pemancing itu masih mendapatkan ikan mujair yang ada di muara Sungai Serang itu masih ada Masih tapi asli. jarang ya. Kalau yang kebanyakan yang didapatkan di Blitar itu rata-rata blasteran posturnya seperti mujair tapi coraknya seperti corak nila. Iya, iya. Karena mungkin sudah perkawinan itu ya. Iya, makanya dinas berusaha mencari ikan mujair yang murni. Mungkin dari jalur kedinasan lintas daerah masih mengkomunikasikan dengan beberapa daerah untuk mendapatkan ikan mujair yang murni. Mungkin suatu saat bisa dibawa ke Blitar dan mungkin dikembangkan. Iya. Kalau bukan secara ekonomi mungkin keterkaitan sejarah budidaya ikan mujair kolam air tawar pertama kali ada di Blitar. Kemarin informasi dari Pak Toha Kepala Dinas itu pengen mengembalikan itu selain ekonomi mungkin akar sejarahnya budidaya di kolam air tawar di Blitar itu. Baik, terima kasih Mas Yanu, Mas Rizal. Ini memberikan satu simpulan yang menarik ya. Satu, bahwa ini mujair adalah satu penemuan besar yang mestinya harus dirayakan. Untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada generasi saat ini dan ke depan, bahwa kita harus punya karya yang besar, yang kemudian karya itu dengan penemuan Pak Mujair itu bisa menjadi salah satu solusi kekurangan atau krisis pangan pada masa itu gitu. Ini ada satu penemuan besar dan tetapi hilangnya atau jarangnya ikan mujair pada saat ini menjadi satu ironi yang harus segera kita jawab sebenarnya. Bagaimana itu bisa dikembalikan supaya bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ini loh hasil karya penemuan orang Blitar yang hebat selain Pak Arno, dan tentu diharapkan akan menjadi inspirasi bagi kita semua ini. Dan membuat museum mujair ini tentu jadi satu rekomendasi yang patut untuk dicatat saya kira. Kenapa? Karena dengan itu pesan-pesan historis itu akan bisa dibaca oleh generasi ke depan saya kira. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada semua masyarakat Blitar dan juga terutama adalah pemerintah daerah sehingga bisa mengambil inisiatif untuk bisa mengabadikan karya yang sudah dicetuskan oleh Mujair ini. Saya kira demikian pemirsa. Saya pada kesempatan kali ini bila ada kurang dalam yang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.